Jadi perkembangan terkait dengan augmented reality sebenarnya ini bukan hal yang baru teman-teman semua. Ini sudah mulai dikembangkan jauh sebelum kalian lahir sebenarnya. Cuma kalau zaman dulu teknologinya belum secanggih sekarang ya, sama seperti komputer juga. Komputer sudah ada dari tahun 60-an ya mungkin ya, tapi pada saat itu belum secanggih sekarang kan gitu. Jadi sebenarnya apa itu sebenarnya untuk augmented reality gitu ya. Jadi secara definisi sebenarnya untuk augmented reality adalah sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda ya, dalam hal ini adalah benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata ya. Makanya disebut sebagai augmented reality. Nah kemudian benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi itu nanti dimunculkan atau diproyeksikan dalam suatu layar. Biasanya kalau untuk pembelajaran itu di handphone gitu ya. Karena kalau handphone itu dia punya kelebihan dapat digunakan secara mobile, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Tapi apakah untuk proyeksinya itu hanya melalui handphone? Itu sebenarnya tidak. Sebenarnya di layar laptop atau komputer pun juga bisa, cuma kan kalau laptop dan komputer mungkin tidak semobile ketika kita menggunakan handphone kan. Nah, AR ini itu akan sangat memudahkan untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak ya, terutama kalau mata pelajaran IPA ya. Besok ketika teman-teman semuanya sudah lulus dari perkuliahan ya, nanti akan terjun di pengajaran, misalkan menjadi guru SD. Nah, bagaimana kita bisa memahamkan siswa kita itu untuk memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak kan gitu. Ya. Misalkan terkait dengan IPA, gitu ya, itu kan banyak konsep yang harus kita munculkan secara real, secara nyata. Cuma ketika bendanya itu susah kita hadapkan di depan siswa, maka kita mau tidak mau harus memunculkan secara digital untuk mempermudah dari pemahaman itu. Nah, secara digital ada dua hal nanti yang dapat digunakan, bisa menggunakan AR ini atau VR. Tapi kalau VR kan pakai yang kacamata VR itu ya, nanti kurang, ya sebenarnya bukan kurang fleksibel, cuma nanti butuh device lebih nanti untuk menggunakannya kan. Nah, maka untuk yang AR ini sudah membantu nanti ketika untuk memvisualisasikan objek yang sifatnya abstrak kan gitu. Nah, kemudian dengan adanya memunculkan objek diminati ke dalam suatu layar gitu ya, itu nanti dapat memberikan informasi yang lebih detail dan lebih nyata dari suatu objek yang akan kita jelaskan. Contoh misalkan begini, ketika kita menjelaskan kalau di SD itu misalkan ingin menunjukkan ini loh bentuk sel hewan, bentuk sel tumbuhan misalnya. Kalau hanya gambar di buku mungkin dia kurang tertarik karena gambarnya kan cuma 2 dimensi, tidak bisa diputar-putar secara 3 dimensi. Atau misalkan ingin memberi pengetahuan kepada anak-anak atau siswa kita terkait virus corona misalnya. Tapi sebenarnya bentuk virus coronanya itu bagaimana? Kalau digambarkan di buku kan hanya bulat gitu ya, ada tonnya gitu ya. Nah, kalau secara 3 dimensi itu nanti akan lebih memudahkan siswa gitu. Artinya, oh ini yang di sini itu yang bagian apa, kemudian yang tengahnya bagian apa, dan seterusnya itu akan lebih mudah dipahami. Nah, kalau misalkan kita perhatikan perkembangan dari augmented reality sendiri, ini sebenarnya sudah mulai di tahun 1970-an atau tepatnya pada tahun awal pertama kali itu adalah tahun 1968. Ya. Nah, di era 1970-an sampai 80-an ini masih tergolong sangat sederhana untuk pengembangan AR itu sendiri. Kemudian di tahun 90 sama 2000-an itu sudah mulai banyak digunakan ya, terutama di industri ya, kalau di pendidikan belum di sini. Kemudian tahun 2010 sampai 2020-an, nah ini kemarin yang sempat booming itu di tahun 2016. Ya, tahun 2016 ada perusahaan industri game yang mengembangkan teknologi AR di dalam merancang suatu ekosistem permainan gitu ya. Kalau tahun 2016 itu ada yang namanya Pokemon Go, kalau misalkan kalian pernah ingat. Ada yang ingat nggak? 2016 ingat ya. Jadi pada saat itu sampai booming
scrolling sampai orang itu menggunakan handphonenya jalan-jalan kemana untuk menemukan Pokemon. Nah itu kalau itu teknologi AR-nya berbasis GPS, jadi berbasis tempat. Jadi di tempat-tempat yang mana yang ada objek yang memang sudah disetting oleh si pembuat dari gamenya itu sendiri. Nah, kan gitu. Dan untuk membuat orang itu tertarik, ya, di situ kan setiap jenis Pokemon itu namanya apa yang bonekanya itu kan punya nilai yang beda-beda, sehingga di situ untuk mengumpulkannya semakin banyak juga semakin menjadi kesenangan sendiri kan gitu. Nah itu terkait dengan sejarahnya. Nah ini kalau secara lebih detailnya adalah seperti ini dari 1968 ya, 90, 92 ya. Terakhir itu yang 2016. Nah kemudian kalau di tahun yang 2021 sekarang ini kan ada yang sudah mengembangkan yang di Apple AR gitu ya, Facebook, kemudian Google, Snapchat gitu ya. Nah Google itu ada yang Google 3 dimensi juga sebenarnya kalau kalian perhatikan. Misalkan kalian ingin melihat hewan misalkan harimau gitu ya. Itu sudah ada teknologi AR-nya untuk memunculkan harimau secara 3 dimensi dan ada suaranya juga. Ya, itu teknologi Google sudah sampai situ juga untuk tahun 2021 dan untuk sekarang mungkin sudah lebih berkembang lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kerja AR sehingga dia mampu untuk memunculkan suatu objek, baik itu objek 3 dimensi atau 2 dimensi dalam suatu layar atau suatu screen secara real time. Ada 3 langkah sebenarnya yang dikembangkan atau yang prosedur kerjanya sehingga objek 3 dimensi itu dapat dimunculkan. Yang pertama adalah dari device capture-nya. Ya. Ini untuk device capture-nya itu biasanya yang dipakai bisa kamera atau sensor. Nah, dari device capture ini nanti diolah oleh suatu software. Nah, ini nantinya kita kembangkan adalah software-nya yang ini. Nah, kita akan mengembangkannya di sini. Ya. Software itu akan mengumpulkan dan memproses data, sehingga dia akan memutuskan ya, benda apa yang akan dia muncul. Ketika misalkan, yang dia capture itu misalkan yang capture QR gitu. QR ini nanti akan memunculkan apa? Kalau QR yang B akan memunculkan apa? Kalau yang C akan memunculkan apa? Nah, itu yang akan kita buat di sini nanti terkait dengan software ini. Itu ya. Oh ya sebentar, ini ada Laila sama Umi, ada Resident, ada pertanyaan. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf suara Bapak di kami kurang jelas ya Bapak. Agak ya. Iya. Semuanya gitu. Di Bu Resti gimana? Agak kecil memang Pak. Oh ya sudah, saya nggak. Ya, coba. Oke, kalau begini masih kecil. Oh sudah, ya udah. Ya maaf tadi mungkin headsetnya yang mikrofonnya kurang sensitif. Tadi kecil banget suaranya. Oh, kalau sekarang sudah jelas. Sudah jelas Bapak. Oke, baik. Iya. Oke, saya ulang ya. Jadi cara kerja AR ini sebenarnya ada 3 langkah. Yang pertama ada device capture. Ya. Nanti device capture itu menggunakan kamera dan sensor. Kemudian setelah diperoleh capture-nya itu tadi, nanti kita masuk ke software collection-nya tadi. Yang akan kita kembangkan sebenarnya adalah di bagian sininya. Nah, coba kelemahannya ketika pengembangan AR itu adalah bagaimana membentuk objek 3 dimensinya. Karena itu memang perlu keahlian yang berkaitan dengan seni. Ya, contoh misalkan begini, kalian diminta untuk menggambar 2 dimensi, kadang-kadang itu ada yang merasa kesulitan. Bahkan kalian diminta untuk menggambar objek 2 dimensi di buku gambar. Kan ada yang gambarannya bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek kan gitu. Nah itu memang tantangannya adalah di situ untuk pembuatan AR itu. Tapi nanti yang akan kita gunakan pakai assembler, sehingga nanti untuk objek 3 dimensinya sudah disediakan oleh assembler itu tadi. Tapi ketika kita ingin objek yang lebih, kita bisa membuatnya sendiri nanti menggunakan Blender nanti. Ya, tapi untuk pembuatan objek 3D nanti kita skip dulu, kita lebih fokus ke pembuatan AR-nya. Nah, setelah
setelah masuk ke software untuk pemrosesan dan koreksi data di sini, nanti akan ditunjukkan, oh gambarnya yang muncul adalah ini, ya secara real time di situ. Nah, jadi ada 3 langkah bagaimana cara kerja dari AR itu sendiri. Kita akan fokus di bagian AR di dunia pendidikan ya, teman-teman semuanya ya. Dan dewasa ini memang sudah sangat banyak pengembangan aplikasi berkaitan dengan AR di dunia pendidikan gitu ya. Dimana kecanggihan dari teknologi AR ini mampu memberi warna baru di dalam dunia pendidikan. Ya, sehingga akan memunculkan objek-objek yang seharusnya itu susah dimunculkan menjadi mudah dimunculkan. Dan ini otomatis juga akan memberikan pengalaman lebih ke siswa, ya, karena dia bisa mengolah secara langsung objek itu 3 dimensi dan dia bisa menyerapnya secara mudah daripada dia hanya sekedar membayangkan gitu. Dan otomatis menjadi ketertarikan oleh suatu siswa di situ ketika mempelajari hal-hal baru yang bisa dia lihat secara langsung. Nah, contoh misalkan di sini kan ada, kalau di sini ini hanya contoh aja ya ini ya, tata surya ya, sistem tata surya. Nah, kalau dibuat seperti ini kan kita bisa langsung membandingkan, oh yang paling besar ini matahari. Ini sebenarnya bukan rasio sesungguhnya gitu ya, tapi ini matahari harusnya sangat besar banget ya, tidak hanya sekecil ini. Nah, kemudian rasio antara Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan seterusnya itu bisa dilihat di situ tanpa siswa itu membayangkan kan gitu. Jadi langsung dimunculkan di depannya kan, gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya keuntungan AR ketika itu diaplikasikan di dalam dunia pendidikan kan gitu ya. Yang jelas pasti dia akan meningkatkan proses belajar serta minat peserta didik ya dalam belajar. Karena memiliki, yang pertama dia pasti punya aspek hiburan, karena ketika objek 3 dimensi itu dimunculkan, itu kita dapat langsung tangan kita untuk anak-anak yang sifatnya kinestetik itu dapat langsung meraba-raba dan dapat langsung memutar-mutar. Misalkan di sini nih, ini adalah 3 dimensi dari mata. Ini sebenarnya tidak statis gini objek 3D-nya, ini bisa diputar-putar ini sebenarnya. Mau kita lihat dari depan, dari samping, dari belakang, ini bisa. Ya. Dan ini memproyeksikan benda yang nyata, ya, tapi secara virtual kan gitu ya. Ini contoh nih, misalkan ini yang sering ada di buku-buku anak-anak, mungkin anak-anak PAUD dan TK ya ini. Bahkan bukunya ada gambar dinosaurus ya, ketika di scan nanti muncul dinosaurusnya kan. Kalau ini di bidang kimia, ini misalkan struktur kristal dari NaCl kan gitu ya. Kalau kita lihat kan NaCl itu kan cuma warnanya putih aja gitu ya. Kan sebenarnya itu adalah punya struktur kristalnya di situ.